Halo semuanya, balik lagi di channel Bunny Story. Ya, untuk video cerpen romantis kali ini tentunya dengan judul yang baru lagi dan tema yang baru. Dan untuk video kali ini, cerpen romantis kali ini aku bikin sampai part yang kedua. Jadi ya terus ikutilah cerpen-cerpen romantis terbaru lainnya ya dari channel Bunny Story. Terima kasih juga buat yang sudah nonton video sebelumnya, dan untuk yang belum nonton kalian bisa cek aja di deskripsi. Untuk videonya aku taruh di deskripsi ya. Dan untuk di video kali ini aku lagi ngerakit layangan. Mungkin di video sebelumnya aku udah pernah ngerakit layangan, cuman di sini aku balik lagi bikin layangan lagi. Untuk ukurannya sendiri ini sedikit berbeda, ini kurang lebih sekitar 3,25 meter. Untuk panjang bambunya sendiri aku lupa, cuman kalau untuk jadinya itu kurang lebih sekitar 3,25 meter. Aku kemarin lupa nggak ngukur panjang bambunya, masih mentahnya loh. Cuman kalau yang udah diikat ini udah jadi ngebentuk layangan ini kurang lebih 3,25 meter. Tapi untuk panjang tengahannya itu itu kurang lebih sekitar 2,85 meter. Ya ini ukuran sedang sih. Tapi kalau di tempatku udah ukuran jumbo ini. Mungkin kalau di tempat lain masih ukuran biasa lah, ukuran normal itu. Tapi kalau di kampungku memang ya ukuran 3 meter. Untuk ukuran layangan memang termasuk sudah besar juga ini. Untuk bambu yang dipakai, aku nggak pakai bambu petung, pakai bambu biasa, cuman yang udah tua, yang setengah kering lah, nggak kering banget, cuman yang nggak basah banget itu, setengah kering. Aku kenapa pakai yang setengah kering itu ya biar nggak gampang patah gitu loh. Soalnya kalau basah itu dia lentur banget, tapi kalau kering dia gampang patah. Makanya bikin layangan kalau aku ya yang setengah kering itu, walaupun sedikit berat memang bambunya. Tapi ya meskipun sedikit berat bambunya ya lumayan sih, kalau diterbangin enak terbangnya. Terus nggak terlalu nggak terlalu kayak papiran lah. Maksudnya nggak terlalu ngelipat ke belakang gitu, enggak. Ya masih enak lah, udah diterbangin masih enak. Untuk talinya sendiri aku nggak pernah pakai tali benang apa gitu kayak itu, nggak pernah. Aku pakai talinya rapia lah, tali plastik. Kayak umumnya di sini ya semua pakai tali plastik memang. Sudah umumnya di tempatku soalnya. Karena udah umum. Lah apa-apa yang ikutin yang umumnya aja lah, ya kan?
Tapi kadang ya aku nggak pakai tali plastik doang, tetap pakai itu juga ya, kadang aku pakai juga sih. Itu untuk tambang yang ukuran 0,25 itu, yang warna kuning itu, kok kuning sih, oranye, itu ukuran 0,25. Ya memang itu tipis, kecil banget tambangnya. Kadang aku juga pakai tambang itu buat ngikat, tapi buat ngikat yang pokok-pokok aja sih. Ya paling kalau buat ngikat yang bawahan atau tengahan aku pakai tambang yang itu. Tapi kalau untuk ngikat bawahan yang kecil-kecil gitu emang aku pakai tali plastik doang. Itu aja ngikat pakai tali plastik aja udah cukup kok, udah cukup kuat juga. Yang penting kan bisa terbangnya kan, ya, yang dicari kan itu sih. Ini aku lagi proses pembuatan bawahan ini. Sebenarnya atasnya dulu aku jadiin, cuman karena atasnya itu tinggal masang itu aja doang, tinggal masang talinya, jadi ya udahlah aku bikin bawahannya dulu. Jujur aja sih, di tempatku memang hujan masih terus turun sih, hampir setiap hari sekarang. Itu bisa dibilang hampir setiap hari juga turun. Ya kadang pagi, nanti siang. Cuman meski begitu juga ya, tapi tetap masih ada angin gitu loh. Anginnya juga masih ada. Ya walaupun intensitasnya nggak terlalu lama juga anginnya. Paling cuma 1 jam 2 jam udah. Itu juga layangannya harus tinggi bener. Kalau terlalu pendek cuma 1 roll kayaknya nggak bisa terbang layangan juga. Kalau sekalinya terbang ya harus langsung ditinggiin supaya dapat angin. Kalau nggak gitu mah nggak bisa ya. Soalnya ya musimnya udah lain sih. Udah berganti musim sekarang, bukan musim layangan lagi. Di sini aku nggak mau bikin ram-raman ini, bukan mau bikin ram-raman, tapi aku mau bikin model Garuda gitu loh. Model Garuda, terus itunya aku tambahin lagi nanti di bawahnya itu. Ya pokoknya gitulah. Makanya ini aku habis banyak bener bambunya ini ini semua pakai bambu ya di Sarwat, bukan pakai fiber gitu, bukan, pakai bambu semuanya. Untuk pembuatannya sendiri aku bikinnya di samping rumah, yang biasa buat naruh motor. Aku bikinnya di situ. Soalnya di luar kalau jam-jam begini ya panas lah. Ini aku bikin videonya sekitar jam 8:30-an lah. Jam 8:30 sampai 8:30, jam 10.
Aku sekalian ya kalau misalnya pas lagi santai ini aku nyicil nyerutin bambu satu satu, nggak langsung aku, maksudnya nggak langsung langsung jadi gitu, nggak, ya satu-satu nyicil gitu. Kalau pas senggang aja kita pegang, kalau enggak ya enggak. Jadi kalau misalnya pas nggak ada waktu, nggak ada kegiatan, ya kita nyerutin bambu satu ya kan, entah itu buat sayapannya, entah itu buat tiang tengahnya, atau buat bawah-bawahannya. Memang kalau dihitung-hitung, kalau untuk bawahannya yang model Garuda Indonesia gitu, yang ada Pancasilanya itu, yang ada Bhinneka Tunggal Ikanya itu, ya pokoknya Garuda gitulah. Nah itu kalau misalnya kita bikin asli sama gitu ya, itu bambunya habis banyak bener loh. Tapi jangan dibikin kayak ram-raman. Kalau mungkin kalau dibikin ram-raman ya nggak terlalu banyak. Maksudnya ram-raman terus dibikin kayak kepala Garuda sama kakinya, terus sama pitanya itu memang nggak habis banyak sih kalau dibikin model ram-raman. Cuman kalau dibikin asli kayak sayap Garuda gitu mungkin banyak habisnya. Ya kurang lebih kalau misalnya dibikin kayak asli sayap Garuda gitu yang nggak kayak ram-raman, mungkin bisa sampai berapa ya, 1, 2, 16 kayak 16 bambu. Kalau di total ya biasanya banyak 16 bambu itu, tapi nyerutinnya kecil-kecil bukan gede-gede. Masalahnya kan dibikin rangkaian kayak sayap-sayap gitu. Soalnya kalau misalnya dibikin 8 juga bisa, nggak harus 16 gitu loh. Itu juga bisa, cuma resikonya paling patah aja sih. Nah kenapa ini aku kok kasih bambu segitiga panjang agak gede gini? Fungsinya kalau misalnya layangannya itu jatuhnya nyamping, yang kena duluan ininya, bukan langsung ke sayapnya. Terus aku juga kalau misalnya bikin layangan gitu, supaya sayapan atasnya itu nggak patah gitu kalau misalnya jatuh. Jadi posisi nali tambang itu kalau bisa yang ke atas bawah itu jangan dibuat kenceng. Maksudnya tali tengah itu loh, yang di sayapan itu kan biasanya ada tali yang melintang gitu, terus yang horizontal sama vertikal itu kan ada sih kalau yang di sayapnya. Nah itu kalau bisa yang horizontal itu jangan terlalu kencang, maksudnya dibikin agak kendor aja gitu loh. Kalau terlalu kencang udah pasti patah itu kalau pas jatuh. Apalagi kalau untuk layangan 3 meter ke atas. Tapi ya memang setiap orang beda-beda sih caranya, triknya beda-beda sih. Cuman kalau aku kayak gitu, aku selama bikin layangan belum pernah sayapnya itu patah. Meskipun jatuh kayak apa juga nggak pernah. Tapi kalau jebol plastiknya ya udah sering. Maksud aku tuh gini, kalau misalnya kita pakai tambangnya itu kendor atau nggak kenceng, yang untuk tali sayapannya itu yang vertikal sama horizontalnya itu. Tapi kalau yang vertikal memang dibikin agak kenceng sih, karena itu buat mengikat antara kanan dan kiri supaya tetap seimbang gitu kan. Tapi kalau untuk yang horizontalnya itu aku dibikin agak kendor sedikit sih. Sama kalau misalnya mau didobel, bambunya mau didobel gitu ya boleh, cuman taruh yang di bagian dalamnya, jangan dari bagian atasnya. Jadi bagian dalam.
Terus sama ujung sayap itu kalau bisa dikasih sedikit aja gitu loh. Ya walaupun tipis, sama ujung sayap itu dikasih gitu. Ya fungsinya cuman buat ngamanin aja supaya kalau pas insiden jatuh layangannya nggak patah gitu loh. Masalahnya kalau misalnya pas jatuh gitu udah bikinnya susah-susah, capek-capek, layangannya nyuncep langsung remuk. Kan sayang kalau kayak gitu layangannya, ya kan? Makanya sebisa mungkin ya hati-hatilah sama, kalau bisa bikin layangan juga ya dipikirin juga untuk masalah keamanannya juga, supaya nggak sia-sia juga bikinnya. Ya coba kalian bayangin aja, misalnya udah bagus, udah disampulin, udah siap terbang, giliran belum terbang baru uji coba langsung remuk kan, ya sayang. Ya sayang waktunya, sayang tenaganya kalau misalnya pas jatuh langsung patah. Terus sama posisi naliknya juga, kalau aku sih nggak tak balik, tetap kalau yang atas itu yang bagian apanya sih ya, kalau orang Jawa itu kan bilangnya welat sih, atau pas bagian kulit bambunya itu aku taruh di paling atas, bukan di dalam. Kan ada sih kalau bikin layangan dibalik, terus yang kulit bambunya itu di dalam, sedangkan dagingnya itu yang di atas atau di luar waktu pengikatan sayap. Nah tapi kalau aku yang bagian atas itu tetap kulitnya di luar, karena yang mikirin ini pas jatuh itu loh. Karena kalau misalnya pas jatuh posisi kulit di dalam itu udah pasti patah, yakin aja udah pasti patah. Tapi kalau di atas atau di luar kulitnya itu udah nggak bakalan, itu namanya ini. Oke, terima kasih untuk yang sudah nonton. Sekian dulu video cerpen romantis kita kali ini. Kita lanjutkan lagi di video part yang kedua ya. Ya masih sama atau masih kelanjutan dari video ini. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di video part kedua.